Come on, shit! Oh no! Hang on. Get it any closer! Amanda, you can do it! Hey, just grab Amanda, listen to me! No, it's okay. Amanda! Yo, what's up guys, kembali lagi bersama kita di channel Rio Rastafara yang akan selalu menemani waktu santai Anda dengan film-film seru dan menarik pastinya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan film berjudul Escape Room yang dirilis pada tahun 2019, di mana film ini menceritakan beberapa orang yang diundang ke sebuah gedung untuk melakukan sebuah permainan dan kalau menang mendapatkan hadiah sebesar $10.000 atau yang tahu tulis di komentar. Dapatkah mereka menyelesaikan permainan di gedung itu? Tanpa berlama-lama, langsung saja and check this out. Okay, I got 10 numbers. 4 spots. No. Jesus Christ. Clues. Terlihat seorang pria di dalam sebuah ruangan yang sedang menyelesaikan teka-teki. Meskipun sudah benar, namun pintunya masih saja belum terbuka. Hingga akhirnya, ia terhimpit oleh dinding yang membuatnya tubuhnya terjepit hingga kesakitan. Dan film pun dimulai. 3 days ago atau 3 hari sebelumnya, di sebuah kampus terdapat seorang gadis bernama Zoe yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Namun sayangnya ia seorang yang pendiam alias introvert. Hingga saat mata kuliah selesai, dosennya meminta menghabiskan waktu liburnya untuk mencari kegiatan yang membuatnya takut supaya dia menjadi pemberani. Ray, it's Jason. Listen. Di sisi lain terdapat sebuah pria tengah turun dari mogenya. Ia merupakan seorang pembisnis sukses di bidangnya. Pria itu bernama Jason, sedangkan pria yang bekerja di toko bernama Ben ingin mencoba naik jabatan sebagai kasir, namun tak diperbolehkan oleh pamannya karena dia seorang pemabuk. Messenger dropped this off for you. This better be keys to a Tesla. Singkat cerita, mereka semua mendapat sebuah kotak dan harus mengasah otak untuk memecahkan teka-tekinya. Hingga pada akhirnya mereka dapat menyelesaikan teka-teki itu dan mendapatkan sebuah surat undangan permainan yang biasa disebut sebagai Escape Room yang berada di sebuah gedung untuk memecahkan semua misterinya. Yang belum nonton Escape Room pertama, silahkan cek link di komentar. Jika berhasil, mereka akan mendapatkan hadiah uang senilai $10.000. Tak lama kemudian mereka pergi ke gedung itu. Di sana juga terdapat pemain lainnya, yaitu Amanda yang merupakan seorang mantan militer, Denny yang merupakan seorang gamer dan sudah memainkan permainan ruang misteri sebanyak 93 ruangan. Lalu Mike, seorang bapak-bapak yang bekerja sebagai supir. Karena Denny yang mungkin sudah mahir dalam permainan itu, ia menjelaskan semua peraturannya dan meminta yang lain untuk mencari sebuah petunjuk apapun itu. Are there rules and regulations or what? Some guy comes in through the door and explains all. When does the game start? We are waiting. It's a zombie apocalypse and we have to find. Sedangkan Ben yang bosan menunggu, ia memutuskan untuk pergi sebentar untuk merokok. Namun siapa sangka saat ia mencoba membuka pintu, ternyata gagangnya terlepas. Where you broke it? Your house, I mean, you just... No, it was... Well done. Ma'am! You guys. What? Which means it's probably a combination lock. Setelah melihat sebuah tanda di dalam gagang, Danny menyadari jika ruangan itu adalah salah satu tempat yang harus dipecahkan teka-tekinya. Mereka pun mencari semua petunjuk yang ada di ruangan itu. Tak lama kemudian, Mike menemukan sebuah buku yang di dalamnya terdapat sebuah obeng. Namun juga menyadari jika sampul buku itu terdapat sebuah angka. Dan akhirnya ia memutuskan untuk memutar kunci itu. Akan tetapi bukannya pintu yang terbuka, justru ruangan itu mengeluarkan sebuah alat pemanas. Was a code for the oven dial. Turn it off, please. One of those giant oven coils? Crazy hot. Don't touch anything else, okay?
Akhirnya mereka pun panik dan meminta petunjuk kepada penjaga ruangan itu. Akan tetapi, penjaga ruangan itu hanya sebuah boneka yang menggenggam sebuah telepon. Tak lama setelah mendengar rekaman di telepon, tiba-tiba Recording. It said to follow all the posters. Oh, shit. Hey, listen, everyone out here, okay? Just go get some water. Oh, shit. Amanda, Are they blowing hot air? just get some water, okay? Nothing is gonna happen to us. I don't care about the posted rules. suhu ruangan pun semakin panas. Amanda yang tak tahan pun meminum air yang berada di galon. Sedangkan Joey membaca sebuah kalimat yang bertuliskan Dr. Wotan Yu meminta gunakan alat gelas. Melihat hal itu, ia langsung memeriksa meja yang terdapat banyak buku dan menemukan sebuah lingkaran yang digunakan untuk meletakkan gelas. Saat ia tak sengaja menekan, terdapat sebuah pintu yang menuju saluran udara untuk terbuka sedikit. Ternyata mereka harus menekannya secara bersamaan agar pintu itu terbuka sepenuhnya. Satu persatu mereka masuk ke dalam saluran itu karena harus bergantian. Zoe mempunyai ide dengan meletakkan gelas yang berisi air di atasnya. Namun saat mereka akan mengisi gelas yang terakhir, sayangnya air di dalam tidak cukup karena sudah diminum oleh Amanda. Untung saja Ben memiliki sebuah minuman yang berhasil menyelamatkan mereka dari ledakan ruangan itu. Wait, fire! Yes, yeah. Karena berhasil menuju ruangan selanjutnya, Danny lalu mengatakan jika itu hanya sebuah permainan yang dibuat seperti nyata. Akan tetapi, Amanda tak setuju dengan ucapan Danny dan mencoba menyerah dengan melambaikan tangan di depan CCTV. Akan tetapi, usahanya tak membuahkan hasil dan terpaksa harus melanjutkan permainan itu. Give me your goddamn phone. There's no signal. Concrete building. Mereka sekarang berada di sebuah rumah kayu dan membutuhkan kunci untuk membuka gembok di atas. Sedangkan gembok di bawah memerlukan sebuah kalimat untuk membukanya. Tak lama kemudian, Ben melihat sebuah pajangan tanduk rusa di mana pada setiap satu pajangan memiliki satu huruf. Hingga akhirnya ia teringat masa lalu bersama teman-temannya saat sedang dalam perjalanan dan menyanyikan sebuah lagu sebelum mereka kecelakaan. Ben lalu mengatakan kepada Jason jika kata kuncinya adalah Rudolph, dan benar saja gembok itu terbuka. Ben pun bingung bagaimana ada yang tahu tentang masa lalunya karena ia tak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Whoa. Mereka pun keluar dari rumah kayu itu dan ternyata di luar rumah sudah diatur menjadi musim dingin. I don't know, man. This place is really cold. It's 30 degrees. And drop. Hey. This is beautiful. Oh man, I could hang. Tak lama kemudian, Danny mencoba berjalan ke arah depan. Akan tetapi ia malah menabrak dinding dan membuat esnya retak. Saat Danny mencoba menyentuh kembali dinding itu, terdapat sebuah lubang udara yang membuat suhu menjadi semakin dingin. Bahkan pintu jendela rumah itu pun ikut tertutup. We should look for. Hey! Mereka pun memutuskan untuk berpencar mencari sebuah petunjuk hingga akhirnya mereka menemukan sebuah jaket yang bisa digunakan secara bergantian. Sedangkan Ben yang sedang berjalan ingin merokok, tiba-tiba kakinya terperosok ke dalam es di mana di dalamnya terdapat sebuah air sungguhan. Tak lama setelah itu, Mike berhasil mendapatkan sebuah pancing yang ditatap oleh patung beruang. Mereka pun mencoba memasukkan kail pancing ke dalam lubang itu, namun tak membuahkan hasil sedikit pun. Akan tetapi, Zoe memasukkan tangannya ke dalam saku. Ia menemukan sebuah kompas yang membuatnya dapat menemukan magnet di dalam mulut patung beruang. What are you trying to tell me? It's off as we stand around a hole like a bunch of morons. Mike, just... Mike, get in the hole! You gotta drop it to the bottom. I'm sorry, alright? Zoe pun meletakkan magnet itu di kail pancing. Tanpa berlama-lama, mereka pun memasukkan kail pancing itu dan berhasil mendapatkan sebuah kunci. Akan tetapi, kunci itu diselimuti balok es dan untuk mendapatkannya, mereka harus mencairkan balok es tersebut. That's gotta be the key to the door. 1, 2, 3. Shit, that is solid. Hey, Ben! Turn. Come on, just give it, man. There you go. I'll get it. Right in the center, isn't it?
Akan tetapi saat Danny mencoba meminta korek api untuk mencairkan es, Danny malah melemparkannya ke atas es dan akhirnya retak. Lalu tiba-tiba And you're welcome, by the way. Lot. What was? Say something. Where is? Go through. There's a current under there. Even if you find him, you will not make it. mereka pun mencoba menyelamatkan Danny, namun sayangnya ia tak dapat bertahan lebih lama dan akhirnya mati di dalam air tersebut. Karena kejadian itu mereka menjadi saling tuduh jika salah satu dari mereka lah yang merancang permainan ini. Namun karena tak ada bukti sedikit pun yang kuat, mereka pun kembali bersatu untuk menyelesaikan permainan ini. Jacket. Oh, it's cold. How you doing there, Mike? No, I got her. I'm okay. Detail. Saat mereka berhasil mendapatkan kunci dan mencoba membuka pintu, ternyata kunci tersebut membuka pintu yang berada di seberang. Mereka pun berlari untuk menghindari es yang mulai retak. Open the door! Move! Wait! What is that? Sesampainya di ruangan selanjutnya, mereka bingung kenapa semua yang ada di dalam ruangan itu terbalik. Tak lama kemudian ruangan itu bergerak ke atas seperti lift. Saat ruangan itu berhenti, tiba-tiba terdengar sebuah lagu yang diputar dengan volume yang sangat kencang hingga mengganggu konsentrasi mereka. God, that's loud. And it's air music. Guys, hey, let's see what we can find. Tak lama kemudian Jason melihat sebuah pintu yang berada di pojok ruangan, namun tak memiliki gagang kunci. Tak hanya itu, Mike juga menyadari jika di meja biliar yang terbalik, bola dengan angka 8 tidak ada. Saat Mike ingin mencari bola itu, Ben menyadari jika lantai yang diinjak Mike akan jatuh. Ben pun lalu menarik Mike dan berhasil menyelamatkannya. Hey, get off the floor! Mike, hurry up! Did you see that? Lihat lantai yang dapat terjatuh, mereka semua lalu berpegangan di tembok. Sedangkan Amanda mencoba memanjat ruangan itu untuk mencari petunjuk lain. Tak butuh waktu lama, Amanda menemukan sebuah berangkas yang bisa dibuka dengan kode angka. Mendengar hal itu, Zoe lalu melihat sebuah puzzle besar dan mencoba menyelesaikannya. You alright? Oh no, keep going. Got it. Ya, setelah berhasil, Amanda mendapatkan sebuah password dan mencoba membuka berangkas itu. Namun sayangnya angka itu masih salah. Suara telepon kini kembali berdering dan membuat mereka harus memanjat ke atas untuk menghindari lantai yang jatuh. Namun karena beban mereka yang terlalu berat, rak itu pun terlepas dari dinding yang membuat Zoe terpental ke lantai hingga tak sadarkan diri. Zoe, wake up! Zoe, get off the floor! Zoe, come on. We gotta go! Zoe, come on! Melihat hal itu, Jason lalu mencoba membangunkan Zoe. Untuk saja mereka tak terlambat kembali meraih dinding. Zoe yang baru sadar lalu mengira jika ruangan itu terbalik, maka mereka juga harus memasukkan password dengan terbalik pula. Saat Amanda mencobanya, ternyata berangkas itu dapat terbuka dan berisi sebuah bola untuk membuka pintu yang tak mempunyai gagang kunci. Amanda yang berhasil mendapatkan bola itu memutuskan untuk bergelantungan menyeberangi meja biliar. Akan tetapi, bola yang dibawanya terjatuh ke lantai. Amanda memutuskan untuk mengambil bola itu dan langsung melemparkannya kepada Jason tepat sebelum lantai itu terjatuh. Hang on, Amanda! Hang on, come on, reach out there! Just grab it, okay? Grab onto it! Amanda pun lalu bergelantungan pada kabel telepon. Mereka yang mencoba menyelamatkan sayangnya harus kehilangan satu rekannya karena kabel yang dipegang Amanda sudah tidak kuat dan akhirnya jatuh ke bawah.
Melihat hal itu, Zoe sangat bersedih. Namun karena tak boleh menyia-nyiakan waktu, mereka pun harus menuju ruangan selanjutnya. Di ruangan itu terlihat seperti kamar pasien, di mana hal yang mengejutkan mereka ketika di setiap kamar pasien memiliki data tentang mereka, bahkan tahu tentang kecelakaan yang pernah mereka alami dulu. Tracking you across Vietnam jungle. It took them a week to find. You're on the news. Sepertinya orang yang membuat permainan itu mungkin ingin mencari tahu siapa orang yang paling beruntung dan bisa selamat kembali. Dan tak lama TV di ruangan itu menyala, lalu memberikan waktu 5 menit untuk mereka bisa pergi dari ruangan itu. Jika tidak, maka ruangan itu akan menyemburkan racun dan membunuh mereka semua. You're not listening to me! Maybe this is our way out. Ben, take your shot. It's just an EKG machine. No, nothing. Ray can open the door, Ben. We're running out of time. Mike, Jason, dan Ben mencoba mencari petunjuk yang ada. Namun entah apa yang dipikirkan oleh Zoe, ia malah merusak semua CCTV yang ada di ruangan itu. Ben lalu mencoba menghentikannya, namun Zoe malah mengatakan jika mereka terus melanjutkan permainan itu, maka tak akan pernah bisa menyelesaikannya. That's why. Come on, it's just an EKG machine. Ray can open the door, Ben. We're running out of time. Singkat cerita, saat mereka berhasil memecahkan teka-teki dan mendapat huruf EKG, mereka pun mencari alat itu dan mencobanya kepada Mike karena mereka butuh detak jantung yang kuat. Namun, karena detak jantung Mike kurang, Jason lalu menggunakan alat kejut untuk menambah detak jantung Mike. Namun karena detak jantungnya sudah mencapai 200 lebih, Mike mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. What the hell are you doing? Come on. Jason yang kebingungan karena waktu akan habis, ia lalu mencoba detak jantung terendah dengan menempelkan alat itu pada dirinya dan ternyata upayanya berhasil. Ia dapat menghentikan tabung gas yang menyemprotkan racun. Akan tetapi saat Zoe diajak pergi, ia malah menolak dan terus menghancurkan CCTV. Jason dan Ben yang tiba di ruangan selanjutnya melihat sebuah pintu yang berada di lantai dan mencoba membukanya. Saat pintu itu terbuka, mereka membaca sebuah petunjuk yang bertuliskan, "Silahkan pergi, tapi kami sarankan cari dulu obat penawarnya." Karena setelah membuka pintu itu, mereka seperti mengalami halusinasi pada dirinya yang membuat pandangannya menjadi goyang dan mukanya menjadi penyot-penyot. Put something on the handle. What? No. Feel free to leave. Get up and... I'm not gonna die. I'm not gonna... Let's see. Ya, tak lama kemudian Ben yang mendapat obat penawar tiba-tiba diserang oleh Jason yang juga ingin mendapatkan obat penawar itu. Dari situlah pertarungan mereka berdua dimulai hingga pada akhirnya Jason harus tewas karena kepalanya terbentur dinding hingga mengeluarkan darah. It's mine. Setelah obat itu disuntikan, halusinasi Ben seketika terhenti dan ia pun pergi ke ruangan selanjutnya untuk segera menyelesaikan permainan itu. Di sisi lain terlihat dua orang yang menggunakan pakaian APD untuk membersihkan mayat di ruangan sebelumnya dan tempat yang seperti kamar pasien. Saat mereka melihat sebuah masker oksigen yang tergantung, tiba-tiba It's for disposal and cleanup. Over. What the hell was she gonna do with that? ternyata di ruangan itu Zoe masih hidup. Ia pun langsung menyerang dua orang itu hingga pingsan dan membuat senjata yang mereka bawa diambil. Zoe lalu pergi keluar dari pintu yang digunakan petugas sebelumnya. Dan sementara Ben yang tak berhasil membuka pintu itu harus menyelinap ke sebuah terowong asap untuk menghindari jepitan dinding. Dan akhirnya ia selamat dan berhasil keluar dari ruangan itu. My money was on Jason. After being burnt, frozen, did you ever drive
Something for once. Setelah menyelesaikan permainan itu, Ben bertemu dengan Game Master, orang yang menciptakan permainan itu. Pria itu juga menjelaskan sejarah permainan yang mereka buat. Saat pria itu memberikan sebatang rokok untuk menenangkan Ben, tiba-tiba Kentucky Derby. Do you think namun untung saja Zoe datang tepat waktu dan menembak pria itu hingga melepaskan cekikannya. Mereka berdua langsung memusnahkan pria itu tanpa belas kasihan. Ben, come on, get up. You can't leave until we finish our game. He's dead. Well, I'm tired of being the only survivor. Setelah mereka keluar dari gedung itu, Zoe lalu membawa Ben ke rumah sakit dan juga melaporkan kejadian itu ke polisi. Dan tak lama kemudian, Zoe dan para polisi pergi ke gedung itu. Akan tetapi anehnya, gedung seperti bangunan kosong yang tak dihuni selama 1 tahun lebih. Meskipun Zoe mencoba menjelaskan setiap sudut ruangan, tetapi polisi menganggap Zoe berhalusinasi, lalu pergi dan menutup kasus itu. Enam bulan pun berlalu. Kini Zoe dan Ben menjadi sepasang kekasih dan berhasil merubah nasib mereka lebih baik. Namun karena Zoe masih penasaran dengan permainan escape room itu, ia berhasil menemukan lokasi tempat di mana pembuatan permainan itu berada dan ingin mencobanya lagi. Ia pun mengajak Ben untuk ikut, meskipun Ben keberatan. Akhirnya ia menyetujui dan ikut karena ia tak mau meninggalkan Zoe sendirian. It's gotta be in here. Found it. Try it on the door. See if it'll turn. It's not going. See? And without wings, I cry without eyes. Pray for him. Try the door. Di sisi lain terlihat sebuah pesawat yang akan jatuh. Di dalamnya terdapat banyak penumpang, 2 pramugari yang mencoba menyelesaikan permainan itu. Ternyata mereka sedang berada di sebuah simulasi yang dibuat oleh pencipta escape room untuk menyambut kedatangan Zoe dan Ben. Lalu film pun berakhir. Nah, jadi itulah alur cerita film Escape Room 2019. Jika kalian suka, tekan tombol like dan terus support channel ini agar kami tetap semangat untuk menghibur kalian semua. Mohon maaf jika banyak kata salah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.